Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Dan Pak Guru berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Setelah kita menempuh liburan lebih kurang 2 minggu, dan pada hari ini kita akan melakukan kegiatan proses pembelajaran secara daring. Dalam proses pembelajaran kita, tentunya anak-anak harus tetap memperhatikan sikap di dalam hidup kita sehari-hari, teristimewa karena sekarang kita sedang dilanda oleh wabah penyakit, yaitu penyakit COVID-19 atau yang dikenal dengan penyakit corona. Karena itu, Pak Guru berharap supaya anak-anak tetap selalu ingat menjaga kebersihan tubuh, menjaga jarak, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Nah, itu Pak Guru berharap, dan juga pada hari ini kita akan belajar, maka harus tetap bersemangat, ya. Oke. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengundang Tuhan untuk mendampingi kita dalam proses pembelajaran kita. Karena itu, mari kita mengambil sikap doa yang baik dan benar, dan tetap fokus pada doa kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada semester yang lalu, kita sudah belajar sampai dengan tema kelima. Itu berarti bahwa pada saat ini, karena kita sudah masuk dalam semester kedua, kita memulainya dengan tema ke-6. Tema ke-6 tentang cita-citaku, dan kita akan perhatikan lebih khusus lagi di subtema 1, yaitu aku dan cita-citaku. Anak-anak harus, sekali lagi, anak-anak harus tetap bersemangat, ya, supaya kita bisa fokus pada pelajaran kita. Karena itu jangan terlalu banyak bergerak ke sana kemari, tetapi harus memperhatikan apa yang mau kita pelajari hari ini. Nah, di tema ke-6 ini kita akan coba melihat dan mendalami tentang puisi, dan juga adalah tentang siklus makhluk hidup. Dengan satu harapan bahwa anak-anak nantinya bisa mengetahui pengertian puisi, kemudian ciri-ciri puisi, dan bagaimana kita bisa menentukan isi dalam sebuah puisi. Dan juga anak-anak diharapkan bisa atau dapat mengetahui proses siklus kehidupan dari makhluk hidup. Dalam pembelajaran kita yang pertama, kita akan coba mempelajari dan mendalami tentang puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Puisi memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri puisi ada 2, yaitu memiliki baris dan bait, serta memiliki
rima, dan irama. Untuk itu, anak-anak coba perhatikan puisi berikut ini. Puisi ini berjudul Cita-Cita. Yang menulisnya adalah Frida. Nah, tadi Pak Guru sudah katakan bahwa puisi terdiri dari baris dan bait. Kita lihat kata pada puisi yang pertama, yaitu mulai dari pikiran sampai dengan kata masa, itu adalah satu baris. Kemudian aku pun sampai dengan kata tanya adalah baris kedua. Kata mau sampai dengan kata dewasa adalah baris ketiga. Nah, berarti dalam kelompok yang pertama, puisi Cita-Citaku terdiri dari 3 baris. Kemudian kita lihat yang kedua, mulai dari kata tiba sampai dengan kata cita, itu adalah baris pertama. Kemudian dari kata nanti sampai dengan kata apa adalah baris ketiga. Kemudian kata mulai dari kata pilihanku sampai dengan kata berita adalah baris ketiga. Kelompok yang pertama yang terdiri dari 3 baris tadi, itulah yang disebut dengan baris. Kemudian kelompoknya yang terdiri dari 3 baris itu disebut dengan bait. Bait. Ingat? Nah, kalau begitu, puisi yang nampak pada layar yang ada di depan anak-anak atau di hadapan anak-anak terdiri dari berapa baris keseluruhannya? Yaitu 6 baris dan terdiri dari 2 bait. Nah, dari puisi tentang cita-citaku ini, tadi Pak Guru sudah katakan bahwa puisi terdiri dari baris dan rima. Puisi Cita-Citaku pada bait yang pertama memiliki rima. Rima artinya, perhatikan vokal atau konsonan pada akhir kata di setiap baris. Misalnya kata masa, ingat baris yang pertama kata masa yang terakhir. Kemudian yang kedua kata tanya, yang ketiga dewasa. Nah, kata masa, kata tanya, dan kata dewasa diakhiri dengan huruf yang sama, yaitu huruf A. Itu bertanda bahwa puisi ini pada bait yang pertama memiliki rima A. Ya. Kemudian di bait yang kedua, kita perhatikan kata yang terakhir, cita, apa, berita. Huruf terakhirnya terdiri dari huruf vokal, yaitu huruf A. Maka rimanya juga adalah A. Ya. Nah, itu tentang baris dan bait. Ya. Kemudian perhatikan secara lengkap tentang puisi tentang cita-cita karya Frida. Nah, kalau buku rumah tanya, ada berapa? Yang pertama, ada apa judul puisi tersebut? Judulnya adalah Cita-Cita. Kemudian yang kedua, siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Frida. Dan yang ketiga adalah ada berapa bait puisi tersebut? Anak-anak tinggal hitung. Jumlahnya ada 4. Ya. Kemudian yang keempat adalah
apa rima dari puisi tersebut. Nah, rima, ingat, perhatikan huruf terakhir dari kata setiap baris dalam bait. Nah, semuanya kalau kita perhatikan, puisi tentang cita-cita ini diakhiri dengan huruf A. Itu berarti rima pada puisi tersebut adalah A, 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 A. Nah, tentunya hal ini anak-anak sangat mudah untuk memahaminya. Namun, nanti anak-anak bisa belajar lebih dalam lagi untuk membaca sendiri pada buku pelajaran yang anak-anak miliki untuk didalami. Boleh bertanya kepada kakak atau kepada orang tua. Nah, puisi tidak selalu memiliki ciri-ciri rimanya itu adalah AA, tapi bisa saja ya, berubah, yaitu bisa yang pertama tadi AA, kemudian bisa juga BB atau AB atau ya, BB dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang untuk lebih dalam lagi, perhatikan beberapa jenis rima dalam puisi tersebut. Ya, anak-anak perhatikan, silakan disimak dan diingat. Oke. Nah, setelah kita mengetahui tentang baris bait rima dari puisi, sekarang anak-anak bisa mendeskripsikan isi puisi. Nah, untuk mendeskripsikan puisi ada beberapa cara yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Kemudian yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Dan yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi dalam puisi. Kemudian yang keempat adalah tuliskan kata-kata sulit, lalu temukan makna dengan bertanya kepada guru atau kepada orang tuamu. Dan bisa juga anak-anak lakukan kegiatan diskusi tentang puisi bersama dengan teman-temanmu. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker ketika kita sedang berbicara. Oke, nah itu beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan dalam memahami dan mendalami sebuah puisi. Dan juga diharapkan anak-anak bisa menceritakan kembali isi puisi yang didalami kepada orang tua ataupun kepada teman atau kepada siapa saja. Ya, itu tentang puisi. Dan sekarang kita akan lihat yang berikutnya adalah tentang siklus hidup dari makhluk hidup. Siklus itu sebenarnya urutan kejadian atau peristiwa yang harus dialami oleh makhluk hidup, mulai dari kecil sampai dengan makhluk hidup itu sampai dewasa atau menjadi besar. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang kucing ini. Ini adalah siklus dari kucing. Yang pertama dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa melahirkan anak, kemudian menjadi anak kucing, lalu tumbuh menjadi kucing muda lagi, dan kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan siklus kehidupan dari makhluk hidup, yaitu siklus kehidupan kucing. Selain kucing, kita bisa juga melihat hewan-hewan yang lain atau makhluk hidup yang lain. Sini adalah bagaimana siklus hidup dari serangga, khususnya itu adalah
kupu-kupu. Siklus hidup dari kupu-kupu diawali dengan kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu dewasa menghasilkan telur. Telur kupu-kupu berubah menjadi larva, yaitu kemudian jadi ulat, lalu ulat menjadi kepompong atau pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu kembali. Kemudian berjalan terus berputar seperti itu. Nah, peristiwa mulai dari kupu-kupu, telur, larva, pupa, dan menjadi kupu-kupu, ini adalah disebut dengan siklus hidup pada kupu-kupu, atau disebut juga dengan metamorfosis. Siklus hidup dari kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Nah, dinamakan metamorfosis sempurna karena siklus hidup dari kupu-kupu mengalami perubahan bentuk tubuh dan melalui tahapan pupa atau kepompong. Jadi, semua makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan dimulai dari tahapan pupa atau kepompong itu disebut dengan mengalami metamorfosis sempurna. Adapun yang menjadi ciri khas siklus hidup dari serangga. Nah, tadi kita sudah melihat tentang kupu-kupu. Dan yang kedua adalah kita akan melihat serangga yang kedua, yaitu belalang. Ya. Tadi kita sudah lihat yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Sedangkan yang kedua ini kita akan melihat metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan tidak melalui tahapan pupa ataupun kepompong. Nah, ini seperti contohnya adalah belalang. Lihat mulai dari belalang dewasa. Belalang dewasa menghasilkan telur, lalu telur menghasilkan nimfa pertama, kemudian ada nimfa kedua dan nimfa ketiga, lalu tumbuh menjadi belalang dewasa. Jadi tidak ada kepompong. Karena tidak ada kepompong ini, maka dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, nanti anak-anak bisa melihat dan melakukan kegiatan atau boleh bertanya kepada orang tua atau kakaknya tentang metamorfosis pada nyamuk, capung, kemudian yang ketiga lalat, dan yang keempat itu adalah kumbang. Jadi, tapi nanti harus dikerjakan, ingat. Nyamuk, capung, lalat, dan kumbang. Itu yang harus anak-anak cari tahu metamorfosisnya. Apakah metamorfosis sempurna ataukah metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini. Dan jika anak-anak belum memahami apa yang kita pelajari hari ini, boleh ditanyakan pada waktu kita melakukan kegiatan Zoom. Ya, pada waktu kegiatan Zoom itu, anak-anak boleh bertanya sebanyak mungkin supaya lebih memahami apa yang kita pelajari. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dan kita mengakhirinya dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap untuk menutup kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam DJTM.